Terima kasih Anda masih bersama kami di A11 Show pemirsa. Nah, saya ingin kembali ke Pak Pris. Kita tadi masih berbicara terkait dengan low cost green car dan juga untung ruginya menerapkan kebijakan tersebut. Pak Pris, toh akhirnya peraturan pemerintah sudah diketok palu. Nah, kemudian bagaimanakah langkah dari Pemprov DKI Jakarta dan juga Dinas Perhubungan untuk meminimalisir dampak negatif dari mobil murah ini? Ya, yang pertama tentunya konsep push and pull itu harus segera dilaksanakan dan dipercepat. Push artinya kendaraan pribadi itu operasionalnya kita batasi. Pull-nya kita menarik public transport itu secepat-cepatnya. Ya, sebagai contoh, ya untuk public transport itu kita beri kemudahan. Misalnya importnya tadi diberi kemudahan, pajak-pajaknya diperingankan. Kedua, sekarang kita menggunakan juga green car ya di sini. Pom BBG-nya dipercepat, diperbanyak. Nah, setelah itu ada juga mungkin industri karoseri, perizinan dan sebagainya itu dipercepat ya, sehingga mereka itu memproduksi bukannya kendaraan pribadi tapi produksi angkutan umum. Berarti ini sekarang langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI seperti ERP akan digenjot semakin cepat. Untuk pembatasan lalu lintas ERP tentunya kami harus segera mempercepat. Termasuk peninggian daripada tarif-tarif parkir yang ada di jalanan. Kalau tidak begitu akan macet jalanan. Akan macet. Nah, jadi hal itulah yang kita harus siapkan, yaitu mempersiapkan public transport itu secepat mungkin dengan kemudahan-kemudahannya bahan bakar gas, juga tadi pajak diringankan, dan yang kedua pembatasan lalu lintas itu segera dilaksanakan dengan ganjil genap ataupun IAP supaya berimbang. Nanti jalanan di ibu kota ini berimbang, tidak mencelak kendaraan pribadinya lebih Kalau tinggi. misalnya di Singapura, Mas Nir, ada kebijakan untuk kuota. Misalnya dalam satu waktu tertentu yang boleh beredar mobil-mobil ini adalah misalnya berapa juta begitu. Kemudian ada juga masa penggunaan 10 tahun dari mobil-mobil di Singapura. Nah, tidakkah kita bisa misalnya apabila ada etikat baik tentu saja dari pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan yang sama di sana? Ya tentu nggak ada masalah kalau itu bisa dikerjakan. Cuman yang perlu kita garis bawahi kan kalau Singapura kan kepulauan ya. Beda dengan Jakarta yang berupa daratan. Nah, tentu kebijakan pembatasan kendaraan niatnya bagus, tetapi perlu dikaji lagi tentang pelaksanaannya. Karena kita tahu kalau Singapura untuk pintu masuk kan terbatas waktu titik-titiknya. Sementara kalau di Jakarta kita tahu perbatasan dengan Bodetabek Jur sendiri banyak sekali titik-titiknya kan Mbak Idar ya? Untuk pembatasan kendaraan. Namun demikian, tadi sudah katakan Pak Pris ya, pembatasan kendaraan pribadi jelas, pergerakan juga harus dibatasi sebenarnya. Nah, ada 3 sebenarnya yang harus dikerjakan secara bersamaan. Yang pertama, tentu perlu sinergi dari masing-masing kementerian. Karena ini berkait dengan program dukungan terhadap Pemda DKI dan juga Bodetabek. Seperti tadi pengadaan stasiun bahan bakar gas. Ini kan pengaruh pusat ada di situ kan pengadaan gasnya. Terus kemudian tadi kebijakan tentang karoseri dan industri pajak. Ini kan juga Kementerian Keuangan umpamanya. Jadi saya rasa pusat tidak bisa lepas tangan begitu saja. Harus menyediakan PP penyeimbang terhadap kendaraan transportasi massal tadi yang pro ke sana. Kemudian yang kedua, Pemda DKI mau tidak mau, saya rasa tadi juga diskusi, bisa mengajak di bawah Dirjen Perhubungan Darat untuk mengumpulkan dinas-dinas di Bodetabek sebenarnya, dengan melibatkan Bupati Wali Kota Bodetabek, untuk mengeluarkan perda yang sama, maksudnya semangatnya sama, terhadap apa yang sudah dilakukan oleh DKI Jakarta. Seperti membatasi kendaraan. Karena kalau hanya Jakarta yang dibatasi, karena Bodetabek juga tidak diikuti, itu menjadi sia-sia kan. Tapi kalau misalnya PP ini akhirnya dicabut begitu Mas, dikarenakan banyaknya penolakan dari masyarakat dan juga beban Jabodetabek 60% pasar mobil akan semakin tinggi. Nah ini kesempatan baik untuk mencabut. Ya betul itu dihapus itu yang betul ya. Nanti dihapus. Nah tapi langsung dikeluarkan dengan PP penyeimbang yang mendukung industri transportasi massal. Seperti yang dikatakan, karoseri, kendaraan bisnya, pajaknya yang murah, suku cadangnya yang murah. Nah ini kan dukungan terhadap mereka. Nah yang ketiga yang tidak kalah penting, mau tidak mau untuk kasus Jakarta, pembangunan transportasi harus terintegrasi dengan tata ruang. Nah ini paling penting karena sebaik apapun transportasi nanti yang akan disiapkan, tapi tata ruang kota kita juga amburadul, percuma juga. Nah ngomong soal pembangunan transportasi dan juga tata ruang, Pak Pris, sudah sampai di mana sih pembangunan MRT, kemudian monorail? Ya MRT ini sudah detail engineering design, ya akhir tahun ini akan under construction. Sudah dimulai dengan test pit beberapa tempat. Monorail dalam pembicaraan. Nah, yang kita kembangkan, yang kita genjot saat ini adalah BRT, busway. Nah, itu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Itu berjalan setiap tahun. Apalagi Pak Gubernur Jokowi ini sekarang mengarahkan ke BRT ini dengan perbaikan yang cukup cepat, yaitu memperbaiki kualitas dengan mengadakan kendaraan baru, termasuk bis sedang itu diperbanyak. Jadi tahun depan itu ada 1.000 bus Transjakarta akan dibeli, termasuk 3.000 bis sedang untuk memperbaiki angkutan umum. Berarti secara kuantitas dan kualitas busway ini ya Transjakarta akan ditambah. Tapi mengenai secara kualitas Pak, kadang-kadang masyarakat masih mengeluhkan nih
halte busway yang kurang nyaman begitu. Kemudian transportasi untuk menuju halte busway yang susah sehingga masyarakat enggan untuk beralih ke busway. Insentif seperti apa yang diciptakan untuk mendorong masyarakat agar menggunakan busway? Ya oleh sebab itu tadi, kenapa halte itu menjadi sesak? Karena itu juga berbuntut karena kendaraannya kurang. Ya, kendaraannya kurang kenapa? Karena memang jumlahnya kurang dan bahan bakar gasnya sulit. Nah, yang tadi itu yang harus digenjot supaya headway-nya menjadi cepat. Kalau headway kedatangan di halte itu misalnya hanya 2 menit, tidak sampai 20 menit, otomatis yang ada di halte itu terangkut cepat. Nah, kalau terangkut cepat ya dia akan nyaman. Oke, terakhir Mas Nir, ini Pertamina melalui Vice President Communication-nya mengatakan bahwa justru nantinya adanya kebijakan low cost green car ini akan menambah beban subsidi dan juga menambah tingkat konsumsi masyarakat terkait dengan BBM. Ada saran tidak untuk pemerintah? Dilihat dari misalnya transportasi, dilihat dari perminyakan, kemudian dilihat dari industri dalam negeri kita, SMK apa kabar begitu? Saran Anda untuk pemerintah? Ya, paling penting sebenarnya kita komit terhadap pengembangan energi terbarukan sebenarnya. Begitu banyak kendaraan, mau tidak mau kita harus berani mengalahkan dari BBM fosil ke energi terbarukan. Di sini harusnya, contoh paling mudah tadi katakan Pak Iris, Jakarta sendiri tidak banyak SPBU gas kan sebenarnya. Padahal kita mendorong orang untuk memakai gas. Nah ini kan kalau tidak dukung pemerintah pusat sama juga bohong lah sebenarnya kan. Yang kedua, pengembangan seperti biodiesel umpamanya. Terus yang terakhir tentunya pengembangan mobil kendaraan listrik sebagai hybridnya dari BBM. Ini juga harusnya yang didukung itu pembangunan-pembangunan seperti itu. Apalagi kita memang benar menuju ke pembangunan transportasi yang berkelanjutan. Nah, yang bisa dilakukan oleh DKI bisa segera menyelesaikan rencana detail tata ruang yang mengintegrasikan antara pengembangan tata ruang kota, transportasi massal dan juga dukungannya seperti SPBU gas nanti di mana. Terus kalau mau listrik di mana. Dengan begitu pergerakan kendaraan maupun pertumbuhan pembangunan kotanya itu benar-benar terintegrasi. Infrastrukturnya ya, Mas. Betul. Nah, itu yang kalau penting. Misalnya kita bandingkan dengan Malaysia penduduknya jauh lebih sedikit daripada Indonesia, tapi mereka punya Proton misalnya. Sementara kita SMK saja ya cuman hangat-hangat tai ayam begitu. Nah, ada tidak masukan saran untuk pemerintah untuk pengembangan industri dalam negeri otomotif ini? Ya, mau tidak mau salah satu upaya yang harus dilakukan pengembangan industri berbasis lokal lah sebenarnya. Jadi kan desain-desain kita juga sudah mulai bagus, tapi yang paling penting adalah spesifikasinya sendiri, mesinnya, dan yang paling penting terobosan paling penting adalah penggunaan bahan bakarnya. Itu membedakan kendaraan-kendaraan sekarang dengan kendaraan-kendaraan yang beredar di luar. Kendaraan di luar semuanya sekarang kan sudah mulai hybrid. Nah, di kita ini kan masih fosil istilahnya, masih dalam tanda petik ketinggalan zaman kan. Nah, kalau mobil-mobil lokal kita diarahkan ke sana, ini merupakan terobosan yang bagus sebenarnya. Mobil yang dikatakan contohnya paling mudah yang sekarang low cost green car, ini juga masih berbahan BBM fosil kan? Iya, betul. Apalagi didorong Pertamax, jadi belum ada terobosan signifikan dalam mengurangi ketergantungan kita terhadap BBM fosil. Malah justru itu dia membebani kalau kata Pak Pris karena tadi BBM Pertamax kan bebannya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Pak Pris silahkan kesimpulan Pak, saran untuk pemerintah pusat Pak dalam hal ini. Ya, yang jelas sasaran teman-teman pusat, jadi regulasi-regulasi penyeimbang tadi ya seperti Mas Nirwono katakan itu segera diperbaiki dan disempurnakan. Sebagai contoh tadi pajak untuk angkutan umum massal yang impor itu diringankan. Terus kedua POM BBG dibanyakan. Terus ketiga regulasi legal aspek yang berkaitan dengan ERP itu dipermudah, dipercepat. Ya, seperti contoh sekarang ERP itu masih terbentur, kita akan laksanakan bahwa sepeda motor tidak terkena. Oleh sebab itu harus segera dirubah. Terus kedua, bahwa kita mengusulkan bahwa income dari ERP itu nanti masuk ke earmarking, jadi ke kantong khusus. Nah, ini juga belum ada penyempurnaan daripada regulasi. Sehingga nanti biaya yang dipungut dari jalanan itu ke kantong khusus bisa dibagi untuk angkutan massal secepatnya. Nah, itu perlu regulasi. Jadi artinya sekarang kan sudah terjadi regulasi penyeimbang tadi yang harus segera digenjot. Dan juga percepatan angkutan umum massal, perizinan dan sebagainya itu dipermudah. Sehingga nanti industri angkutan umum massal itu akan lebih cepat, walaupun itu juga sebagian import ya. Nah, sehingga nanti angkutan umum massal ini menjadi primadona daripada angkutan umum yang ada di DKI, jika masyarakat itu bertransportasi bukan menggunakan kendaraan pribadi, tapi tulang punggungnya adalah angkutan umum massal. Menurut Anda terakhir, Pak Pris, bijak tidak apabila akhirnya nanti pemerintah pusat mencabut PP ini? Ya, saya melihat tentunya yang luas ya. Yang ngomong bijak atau tidak tentunya nanti yang lebih luas lagi. Tetapi kami katakan tadi, kita akan mengenjot angkutan umum massalnya dulu. Angkutan umum massal dan juga pembatasan. Nah, regulasinya tolong itu dipermudah, dipercepat. Baik. Pak Uda Prisono.
Terima kasih Mas Nirwana Yoga, terima kasih atas waktunya dan semoga saja apa yang kami perbincangkan menjadi insight bagi kita semua dan juga memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar kalau misalnya mengeluarkan kebijakan harus inline dengan kementerian atau organisasi yang lain. Baik, kami akan kembali dengan sejumlah informasi yang lain, tapi sebelumnya kita akan kembali ke studio bersama dengan teman-teman di sana. Silakan Widya, Ralph. Terima kasih Rory Asyari yang melakukan perbincangan di Bundaran HI. Menarik ya, Ralph? Iya, kita lihat tadi di belakang Rory ya masih ada pergerakan di Bundaran HI ya, masih ada space ya, mobil-mobil walaupun ya agak mengantri tapi masih ada pergerakan, bisa bergerak. Karena pertanyaannya adalah LCGC ini, low cost green car ini, apakah nanti tidak akan membuat pergerakan itu semakin terhambat? Itu yang menjadi concern-nya kan. 11.000. Waiting listnya 11.000, katakanlah 5.000 yang ada di Jakarta. Namun apalah arti regulasi, apalah arti kebijakan kalau infrastrukturnya tidak dibetulkan, alias jalan-jalan tidak diperlebar, tidak dipertambah. Tapi saya tidak memperbuat. Mempertakut. Tidak mempertakut. Itu takutnya semakin banyak mobil yang ada bukan LCGC tapi malah jadi LCCCC lo cepet gitu kan. Macetnya luar biasa. Ya kan? Itu jadi masukan. Oke, Oke, kita masuk ke sejumlah informasi terkait pilkada di sejumlah daerah dalam Indonesia memilih.